Lu kan sekarang sudah mau punya anak, bro. Ya. Dalam pernikahan itu penting nggak komunikasi mengenai uang? Ya penting. Kenapa? Dan gimana caranya lo untuk mengatur uang? Banyak orang ini yang masalah rumah tangga ini karena uang. Ya. Biasanya kalau udah punya uang baru masalahnya yang lain. Tapi itu we save it for another day. Ya. Karena kebanyakan di sini belum punya uang. Benar. Jadi kalau belum punya uang, belum punya pasangan, biasanya belum punya masalah. Ya. Ya. Tapi kalau udah mulai punya pasangan, mulai punya uang atau nggak punya uang, ya biasanya kalian punya yang namanya masalah. Jadi seberapa penting uang? Ya penting bro ya. Apalagi untuk kalian yang mau berkeluarga ya. Dan ketika teman-teman udah berkeluarga, ya pastikan udah punya uang dulu sebelum berkeluarga. Ya. Jangan nanti belum punya uang terus mau coba berkeluarga. Kecuali ya pasangannya ini mau menerima apa adanya. Tapi ya memang sedikit sekali ya bro orang yang mau menerima apa adanya sekarang. Ya. Jadi teman-teman harusnya ya sebagai individu ya apalagi laki-laki ya mapan dulu lah ya. Karena fundamental dari hubungan ya keluarga itu harus punya ekonomi yang mapan. Nah ini secara data bro, salah satu penyebab perceraian terbanyak itu justru karena faktor ekonomi justru bro. Iya. Bahkan di atas dari KDRT, faktor ekonomi itu di atas dari KDRT. Ini gue baru cari soalnya. Ya. Gimana menurut lo? Karena ya ekonomi, masalah ekonomi itu kan juga kan bisa banyak yang ambil sepele bro, banyak bilang wah udah nikah aja gitu. Ya karena biasanya masalah ekonomi juga bisa berujung ke KDRT juga. Ya, karena nggak punya duit akhirnya KDRT. Oh banyak ya begitu ya? Ya banyak begitu ya. Saya jarang ya melihat kasus-kasus seperti itu dari orang yang pasangan yang duitnya cukup. Karena sebuah masalah banyak bisa diselesaikan pakai uang kan? Iya, kecuali ya mungkin udahnya duit cukup terus selingkuh gitu biasanya. Ya. Kenapa senyum-senyum gitu kan Mas Ada? Beda case ya. Terus kayak di-spill gitu akhirnya ketahuan. Ya. Tapi ekonomi akan jadi faktor yang penting menurut dalam pernikahan penting sendiri. Lah, penting sekali. Kalau pacaran? Kalau pacaran nggak penting-penting banget sebenarnya. Karena ya phase-nya juga beda ya. Pernikahan sama pacaran ya beda. Kalau masih pacaran ya latihan nggak apa-apa. Latihan buat financial management. Yes. Berdua, karena gini. Lu latihan gak dulu? Pasti latihan ya, tapi ya biasanya yang lebih pengalaman yang berbicara sih bro. Jadi jangan langsung asal latihan-latihan, langsung tanding kan. Langsung ke lapangan. Daripada latihan-latihan mending ke lapangan ya. Daripada pacaran mending langsung ke pelaminan. Ya. Itu ya. Karena ya percuma, itu sama aja kayak forex gitu ya. Tiap kali gue begini demo account bro, wah 20M tapi ya demo account ya ngapain? Oh ya ngapain ya? Kalau real account juga 20M ngajarin ngapain? Iya, jadi ya gas lah ya, mending digas aja. Ya. 20M berarti berapa persen tuh bro? 2% ya? 2% berarti hari ini naik berapa? Bitcoin naik berapa nih? Oh 0,05 belum signifikan sih. Tapi kalau naik 2% ya udah segitulah, udah seportonya lah. Jadi ada tanya, apakah ada kesempatan untuk harga tanah turun suatu saat nanti? Gue rasa enggak ya bro. Enggak, karena historical supply and demand. Ya. Tanah itu kan supply-nya fix kan. Demand-nya yang unlimited. Karena apa ya? Karena jumlah penduduk secara demografi itu selalu meningkat. Uangnya dicetak. Benar. Kalau nggak ada yang beli saya percaya. Kalau turun harganya saya enggak. Iya, enggak ada yang beli, percaya. Tapi harganya turun kayaknya enggak. Karena tanah tuh ya, kayak di sini aja naiknya tuh per tahun mungkin around 8,5 bro. Ya. Jakarta rata-rata 8,5% ya per tahun. Dan kalau dibilangnya di konsensusnya 3%, tapi kalau realnya ketika lu di harganya, jadi bukan harga tanah yang punya di ini ya data ya. Tapi harga tanah yang orang mau jual tanahnya ke lu itu mungkin 8,5% harusnya. Iya. Jadi nggak turun sih teman-teman. Karena sebenarnya yang mirip dengan properti itu sebenarnya juga Bitcoin. Iya. Karena kan supply-nya juga fix ya, 21 juta, demand-nya uangnya dicetak terus, manusianya tambah banyak terus, adopsinya terus meningkat. Ya jadi pasti ya 2030 tuh harga Bitcoin tuh jauh lebih tinggi daripada sekarang. Ya. Cuman nggak semua orang mau ya membuka hatinya ya. Terus akhirnya ya percaya Bitcoin ke nol dan lain sebagainya ya. Padahal kalau kita lihat ya as asset class ya ini kita lihat ya top asset by market cap Bitcoin itu udah nomor 7. Bentar lagi menggeser Amazon, Google, Microsoft dan
mungkin ya bro, sangat deket loh ya ini kalau kita lihat ke bawahnya emas ya. Iya, sebagai aset yang lomba lari ini dia nih. Iya benar. Gue suka pinjem kata-kata dari Michael Saylor, dia bilang itu adalah cyber Manhattan. Jadi kalau beli properti di Manhattan tuh gak akan pernah turun ya. Dari zaman Dutch Gilder juga. Bahkan mata uang yang hilang gitu. Ngelawan Manhattan tuh mata uang yang hilang. Ya Dutch Gilder yang hilang lawan cyber Manhattan. Jadi lu pilih beli properti tanah mungkin di Jakarta atau di cyber Manhattan. Gue pilih di cyber Manhattan sih bro. Karena ya lebih efisien buat uang gue, lebih gampang juga. Nah ini ada pertanyaan bro, ada yang minta kayak analisa kita terhadap virus yang baru nih, virus Cina namanya apa? HMPV ya. Ini gue akan ngomong di sini. Kita berdua itu bukan ahli virus. Bener. Gua nggak ngerti itu apa, gua nggak ngerti dampaknya apa, ya. Gua nggak tahu kalau kena itu bakal jadi seperti apa. Dan jawabannya gue tidak tahu. Kalau lu mau tanya secara makro kita jawab nih. Tapi lu tanya virusnya nih. Bener. Nah itu bedanya orang yang kompeten. Gue nggak tahu. Gue ngomong gue nggak tahu di sini. Gue nggak akan coba ngemeng kayak orang bilang ngerti kripto ngemeng kanan kiri. Nggak tahu gitu loh. Dampak makronya kemungkinan ya di Cina akan ada slowing down ekonomi. Itu makro, ya kan. Tapi kan nggak cuma karena virusnya. Emang Cina emang slowing down aja, itu cuma penambahan gitu. Kalau lu tanya virusnya, jawaban kita berdua kagak tahu. Ya. Nah, tuh ada yang bilang join September pakai modal 20 juta sekarang bisa beli rumah. Sampai naikin haji orang tua bro. Wah. Wih, luar biasa ya. Ini member AC ini ya. Jadi ya teman-teman bisa ini sendiri ya, buktiin sendiri. Buktikan sendiri ya. Dengan hasil dari teman-teman yang lain. Ya udah itu aja lah bro untuk hari ini. Sampai jumpa di margin call selanjutnya.